Dulu Roma dan Rizik adalah sahabat karib, kawan lama yang berbagi banyak pengalaman hidup bersama. Tetapi kemudian, seiring dengan banyaknya pihak yang meragukan kebenaran nasab Ba'alawi, Roma mulai menarik batas jelas dengan Rizik. Hubungan keduanya kembali memanas setelah Rizik merespon pernyataan Presiden Prabowo. Sebelumnya Presiden bilang, mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silahkan. Akibatnya, klan Ba'alawi ngamuk. Rizik Syihab menyebut Prabowo rasis dan fasis. Pernyataan Rizik itu ditanggapi oleh Roma Irama. Bagi Roma, pidato Prabowo justru menjadi tanda bahwa kegaduhan soal isu nasab dan eksklusivitas kelompok tertentu akhirnya sampai juga ke telinga pemerintah. Karena itu, Roma heran ketika Habib Rizik langsung memainkan narasi rasisme. Dalam logika Roma, tuduhan itu malah terasa ironis. Sebab praktek eksklusif yang lebih nyata justru terlihat dalam sebagian doktrin internal Ba'lawi sendiri. Misalnya, soal syarifah yang tidak boleh menikah dengan pria pribumi atau non-Ba'lawi. Bahkan, jika laki-laki itu seorang ulama besar atau anak presiden sekalipun. Roma juga menolak keras narasi bahwa bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada kaum Ba'lawi. Menurutnya, logika itu terbalik. Justru para pendatang yang hidup nyaman dan dihormati di Indonesia seharusnya bersyukur karena negeri ini memberi ruang hidup yang aman dan damai. Dengan gaya khasnya yang tajam dan satir, Roma bahkan menyebut Habib Rizik sebagai sosok yang pandai memutarbalikkan fakta dan terlalu gemar memainkan emosi massa. Ia sampai menyindir bahwa jika film-film Roma masih diproduksi, Rizik cocok dikontrak menjadi aktor antagonis. Kemudian muncul Bahar Smith yang bilang, "Hei Prabowo goblok, Yaman itu tanah leluhur kami." Bahar ini pernah mengaku sebagai muridnya Rizik. Ternyata gaya ngomong dan sikapnya persis seperti gurunya. Rizik dan Bahar adalah bagian dari klan Ba'lawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Klaim mereka itu saat ini mulai mendapat pertentangan dari banyak orang karena dinilai tidak memiliki bukti yang kuat. Dari segi studi filologi atau teks kesejarahan, Kiai Imaduddin Al-Bantani telah membantahnya. Tidak ada teks-teks pendukung sejak abad ke-5 sampai abad ke-8 tentang leluhur Ba'lawi. Kemudian dari segi saintifik, yaitu tes DNA telah menunjukkan beberapa anggota Ba'lawi yang melakukan tes DNA diketahui memiliki kelompok silsilah genetik yang berbeda dari silsilah genetik keturunan Nabi yang sudah diakui secara internasional seperti keluarga Raja Yordania. Dengan kata lain, klaim Ba'lawi gagal menunjukkan bukti ilmiah bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Masalahnya, sebagian pendukung Rizik dan Bahar memang sering gagal membedakan antara kritik terhadap perilaku sosial dan penghinaan terhadap agama. Begitu ada kritik kepada kelompok Habib, responnya langsung emosional. Seolah semua kritik terhadap klan Ba'lawi otomatis dianggap serangan terhadap Islam. Banyak yang gagal memahami kelakuan yang kasar dan brutal seperti yang ditunjukkan oleh Rizik dan Bahar itu bukan teladan dari Nabi. Bahkan faktanya, dua oknum Ba'lawi itu adalah residivis yang sering melanggar hukum. Rizik Syihab misalnya, bukan sekali dua kali berhadapan dengan persoalan hukum. Mulai dari kasus pelanggaran protokol kesehatan, polemik tes swab RS Umi, hingga berbagai ceramah provokatif yang kerap memicu ketegangan sosial. Ia memerintahkan Ormas FPI untuk melakukan aksi sweeping dan kekerasan. Tercatat sudah 3 kali dia masuk bui. Sementara Bahar juga dengan jejak buram serupa. Ia pernah divonis penjara karena kasus penganiayaan terhadap 2 remaja
kembali terseret kasus penganiayaan sopir taksi online hingga dipenjara akibat ceramah yang dinilai menyebarkan hoaks soal KM50. Dari rangkaian kasus itu, publik melihat pola yang sama. Ceramah penuh emosi, konflik, dan retorika keras yang terus berulang. Karena itu, wajar jika banyak orang mempertanyakan, pantaskah sosok dengan begitu banyak kontroversi terus diposisikan sebagai panutan moral umat? Yang menjadi ironi, gaya bicara kasar seperti ini justru sering dibela atas nama keberanian ulama. Padahal masyarakat juga berhak bertanya, apakah makian, kemarahan, dan provokasi terus-menerus pantas menjadi ciri seorang tokoh agama? Ulama seharusnya identik dengan keteduhan, keluasan ilmu, dan kemampuan menjaga lisan. Kritik boleh keras, tetapi adab tetap harus dijaga. Ketika seorang tokoh lebih dikenal karena teriakan dan amarah dibandingkan kebijaksanaan, wajar jika publik mulai meragukan kualitas keteladanannya. Ada kecenderungan di sebagian kelompok pendukungnya untuk menganggap nada tinggi dan kata kasar Rizik dan Bahar itu sebagai simbol keberanian. Semakin emosional seseorang, semakin dianggap sebagai pejuang. Padahal dalam tradisi intelektual maupun agama, kualitas seseorang justru terlihat dari kemampuannya menjaga adab ketika marah. Tokoh agama seharusnya menjadi sumber keteduhan sosial. Ketika mimbar dipenuhi kemarahan dan provokasi, masyarakat justru makin mudah terbelah. Di titik inilah posisi Roma terasa lebih masuk akal. Roma sendiri menegaskan bahwa kritiknya terhadap Ba'lawi bukan karena kebencian terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW. Ia mengaku lebih terdorong oleh keinginan menjaga kemurnian ajaran Islam dan meluruskan persoalan nasab yang menurutnya harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan historis. Karena itu, Roma beberapa kali menyoroti adanya oknum yang dianggap menyalahgunakan status keturunan Nabi untuk bertindak seolah kebal kritik dan kebal hukum. Ia juga mengkritik doktrin tertentu yang dinilai berbahaya. Misalnya anggapan bahwa golongan tertentu tetap mendapat keistimewaan spiritual meski melakukan maksiat. Selain itu, Roma mendukung pembuktian ilmiah melalui tes DNA dan kajian filologi sejarah untuk memastikan validitas klaim nasab Ba'lawi. Menurutnya, ajaran agama tidak boleh dicampur dengan kultus keturunan atau cerita-cerita khurafat yang justru bisa merusak akidah umat. Dengan kata lain, Roma mencoba menempatkan isu ini sebagai perdebatan ilmiah dan sosial, bukan sekedar sentimen kebencian terhadap kelompok tertentu. Ia memang tajam dan sarkastik, tetapi fokus kritiknya adalah pola pikir eksklusif dan cara memainkan emosi publik. Roma tampaknya sadar bahwa persoalan terbesar bangsa ini bukan cuma perbedaan politik, melainkan fanatisme identitas yang terus dipelihara. Sementara itu, respon Habib Rizik dan Bahar justru memperlihatkan bagaimana sebagian tokoh masih nyaman menggunakan politik kemarahan. Sedikit disentil, langsung bicara rasisme. Sedikit dikritik, langsung merasa dilecehkan. Akibatnya, ruang publik Indonesia makin sulit dipenuhi diskusi yang sehat. Yang viral justru potongan ceramah paling emosional, teriakan paling keras, dan makian paling kasar. Dulu Roma dan Rizik adalah bestie. Selama lebih dari 58 tahun, Roma mengaku telah memendam kegelisahan terkait kelakuan klan Ba'lawi. Sekarang Roma dengan tegas menyatakan sikapnya dengan mengkritik keras klan Ba'lawi karena baginya sudah jelas Ba'lawi bukan keturunan Nabi.